Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rosita Mumbadilah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Klasik, Pertengahan, dan Modern beserta teman-teman kelas PAIJ yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nidam Wijantiko dan saya sendiri Noviana Ramadhani akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Kemunduran Pendidikan Islam Abad Pertengahan. Poin pertama, pemikiran keislaman menurun setelah abad 13 Masehi dan terus melemah sampai abad 18 Masehi. Masa ini dikenal dengan masa pertengahan. Kehidupan intelektual pada masa pertengahan Islam dapat dikatakan sudah mengalami kemunduran atau pasang surut, berbeda dengan masa klasik Islam. Penyebab lemahnya pemikiran keislaman diantaranya yaitu yang dikemukakan oleh Syarif. Yang pertama, filsafat Islam atau yang bercorak sufitis telah banyak yang dimasukkan Al-Ghazali di timur. Demikian pula Ibnu Rushd dalam memasukkan filsafat Islamnya yang bercorak rasionalistis ke dalam Islam di barat, dan akhirnya keduanya bermuara ke arah bidang rohaniyah hingga menghilang dalam mega alam tasawuf. Sedangkan Ibnu Rushd menuju jurang materialisme. Yang kedua, para pemerintah yang merupakan umat Islam atau khalifah, sultan, amir-amir melalaikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan tidak memberi kesempatan kepada bidang-bidang tersebut untuk berkembang. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan yang disertai serangan dari luar, sehingga menimbulkan kehancuran-kehancuran yang mengakibatkan berhentinya kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Islam. Terlihat ada dua pola dalam pemikiran Islam yang saling berlomba-lomba mengembangkan diri dan mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan pola pendidikan umat Islam di setiap perjalanan sejarah Islam, yaitu pertama, pola pemikiran yang bersifat tradisional, yang selalu mendasarkan diri pada wahyu, dan yang kedua, pola pemikiran rasional, yang mementingkan akal pikiran. Pola pemikiran yang pertama berkembang menjadi pola pemikiran sufistik dan mengembangkan pola pendidikan sufi. Yang kedua menimbulkan pendidikan empiris rasional. Dan pola pendidikan ini lebih memperhatikan pendidikan intelektual dan penguasaan materi. Kedua pola pendidikan tersebut menghiasi dunia Islam jika diamati dari jayanya pendidikan Islam, karena dua pola tersebut saling berpadu dan saling melengkapi. Setelah dunia Barat atau Eropa mengambil alih pengembangan pola pemikiran rasional yang menyebabkan dunia Islam meninggalkan pola berpikir tersebut, maka dari itu dunia Islam menggunakan pola pemikiran sufistik yang sifatnya memang memperhatikan kehidupan batin yang mengabaikan perkembangan dunia material. Pola pendidikan yang dikembangkan pun tidak lagi menghasilkan perkembangan budaya Islam yang bersifat material. Dari aspek inilah dikatakan pendidikan dan kebudayaan Islam mengalami kemunduran, atau setidaknya dapat dikatakan pendidikan Islam mandek. Sejak saat itulah ilmu-ilmu agama yang seharusnya lebih banyak dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman menjadi pudar. Kegiatan kaum muslimin pun ikut berhenti. Kejadian ini juga sejalan dengan kehancuran Baghdad dan Spanyol, dua wilayah yang dianggap sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kebudayaan Islam. Hancurnya kedua wilayah tersebut menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Lembaga pendidikan dan seluruh buku-buku ilmu pengetahuan dari kedua pusat pendidikan bagian timur dan barat dunia Islam juga telah musnah. Hal tersebut menyebabkan pendidikan di seluruh dunia Islam, terutama di bidang intelektual dan material, mengalami kemunduran, kecuali dalam bidang kehidupan batin atau spiritual. Berikutnya ialah kemunduran pendidikan Islam disebabkan oleh dua faktor,
yaitu internal dan eksternal. Faktor internal. Yang pertama, salah satu bentuk pola pendidikan yang macet atau pola pendidikan intelektual. Maksudnya, ada salah satu bentuk pola pendidikan itu yang macet. Sehingga tidak ada lagi keseimbangan pengetahuan akliyah atau intelektual dan nakliyah. Pengetahuan akliyah telah mengalami stagnasi, misalnya filsafat. Bidang ilmu pengetahuan ini tidak bisa dipertahankan dan bahkan diharamkan. Yang kedua, penguasa atau khalifah yang mempunyai kekuasaan absolut yang menentang kelembagaan pendidikan, sehingga kemajuan pendidikan sangat ditentukan oleh khalifah yang berkuasa. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, faktor ekologi dan alami, yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada dalam kondisi gersang atau semi gersang. Kondisi menjadi rentan dari sisi pertahanan serangan dari luar. Demikian pula di tahun 1347 sampai 1349 terjadi wabah penyakit yang mematikan di Mesir, Syria, dan Irak. Karena faktor ini, penduduk tidak konsentrasi pada suatu kawasan tertentu dan pada pendidikan itu sendiri. Yang kedua, terjadinya perang salib dari tahun 1096 sampai 1270 dan serangan Mongol dari tahun 1220 sampai 1300-an. Yang ketiga, perdagangan Islam internasional yang hilang dan munculnya kekuatan barat. Pada tahun 1492, Granada jatuh dan secara kebetulan Columbus memulai petualangan. Dalam mencari rute ke India, ia menempuh jalur yang melewati negara-negara Islam. Pada saat yang sama, Portugis juga mencari jalan ke timur dan juga melewati negara-negara Islam. Di saat itu, kekuatan umat Islam, baik di laut maupun di barat, dalam kondisi sudah memudar. Akhirnya, pos-pos perdagangan dikuasai oleh mereka dengan mudah. Yang keempat, penyerangan bangsa Tartar, yang menyebabkan hancurnya pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam, sehingga sulit dan membutuhkan waktu untuk bisa membangun kembali pusat kebudayaan yang baru. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nidam Wijantiko. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan poin-poin di atas, yaitu berjudul dampak dari faktor-faktor kemunduran pendidikan Islam. Baik, dari beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, bahwa yang pasti ada dampak yang terjadi baik terhadap umat Islam sendiri, dan terutama pada pendidikan yang mana pendidikan intelektual yang ditinggalkan. Maka semakin statis perkembangan kebudayaan Islam karena daya intelektual generasi penerus sudah tidak mampu lagi untuk mengadakan kreasi-kreasi baru, bahkan telah menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru. Pendidikan dan pengajaran yang mengalami kemunduran dan kemerosotan juga tampak jelas pada sedikitnya kurikulum dan mata pelajaran serta menyempitnya bidang-bidang ilmu pengetahuan umum di madrasah-madrasah. Oleh karenanya, pada saat itu perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikatakan macet total. Keadaan tersebut berlangsung selama masa kemunduran kebudayaan dan pendidikan Islam sampai abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi. Baik, yang poin selanjutnya yaitu keadaan pendidikan Islam di zaman kemunduran. Keadaan Islam di zaman kemunduran yaitu dengan melihat upaya mencari, memelihara, dan mengembangkannya. Pada masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi, para khalifah dan raja-raja melarang berpikir bebas. Bahkan mereka menindas filsafat, maka filsafat dipelajari orang dengan sembunyi-sembunyi. Hal ini terjadi pada masa Ikhwanus Sofa dan Al-Ghazali. Al-Ghazali menyerang ilmu filsafat dan orang-orang yang berpegang kepada akal pikiran semata-mata. Kondisi ini telah mengakibatkan hilangnya pendidikan filsafat sesudahnya.
Begitu juga di Andalus, orang yang mempelajari filsafat dan mempelajari ilmu falak dianggap zindik dan kafir. Ibnu Rushd diusir dan dihukum masuk penjara, serta disiksa karena mempelajari dan mengajarkan filsafat. Jadi boleh dikatakan pada masa kemundurannya, ilmu filsafat boleh dikatakan hilang sama sekali karena kita tidak melihat usaha pencerahan dan pemeliharaan apalagi pengembangan. Begitu juga pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan filsafat, logika, atau pemikiran. Pendidikan umat Islam setelah masa disintegrasi atau setelah penghancuran Baghdad mengalami kemunduran dari segi intelektual, dalam arti bahwa tidak ada usaha pencarian mempertahankan apa yang sudah ada, apalagi untuk mengembangkannya. Dari segi ilmu kealaman, pendidikan Islam boleh dikatakan macet total. Proses-proses pendidikan tidak lagi dinamis. Materi-materi pendidikan semakin sempit dan tidak lagi berkembang. Dan paling tinggi perkembangannya adalah mengomentari. Keadaan ini berlaku bagi semua ilmu pengetahuan dan ditambah dengan dominasinya sufi yang dipengaruhi panteisme dalam pendidikan Islam. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Apabila ada sedikit kekeliruan dalam pengucapan kata dalam presentasi, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.